Saudara tahu lagu apa yang mereka nyanyikan waktu Farsid berjalan di situ? Bahasa Persia. Sekali Yesus, harapanku takkan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Yes. Masa depan kemuliaan bagi Zion. Ada dalam Yesaya pasal 60. Dalam Yesaya pasal 60 ini saudaraku, kita tahu bahwa kitab Yesaya itu terdiri dari 66 fatsal. Asalnya kalau saya lihat aslinya tidak ada pembedaan fatsal maupun nomor. Dan jumlahnya dalam 66. Menggambarkan 66 kitab ya, 39 perjanjian lama, 27 perjanjian baru. Dan yang paling akhir, a new heavens and new earth. Langit yang baru dan bumi yang baru. Persis seperti kitab Wahyu pasal 20, 21, 22. Berapa banyak saudara percaya hari ini Tuhan ada di sini? Beritahu kiri kanan, Tuhan ada di sini. Oke, Yesaya pasal 60. Firman Allah mengatakan bahwa I'm God and there's no other. Aku Tuhan, tidak ada yang lain. I'm the Lord and there's no other. Yang mengatakan yang akhir daripada awalnya. I speak about the end from the beginning. Karena itu saya akan mulai message ini dari yang terakhir, saudaraku. Yesaya 60 mulai 18. 18 ini kurang ya, mulai 18. Ini tentang Israel. Ada sedikit secerca harapan, tapi janji Tuhan lebih penting. Tidak akan ada lagi kabar tentang perbuatan kekerasan di negerimu, tentang kebinasaan dan keruntuhan di daerahmu. Engkau menyebutkan tembokmu apa? Selamat. Salvation itu Yeshua. Yeshua itu siapa? Yeshua itu siapa? Kekerasan, violence dalam bahasa Hebrew adalah Hamas. Tidak akan lagi ada Hamas. Hamas itu bukan cuma kelompok teroris, tetapi every violence. Saudara yang kasihan Tuhan, secara ajaib loh, ini yang menganiaya Israel kan Iran ya. Yang terutama musuh utama Israel adalah Iran. Tapi ada janji Tuhan, kalau kita baca ayat sebelumnya, anak-anak dari orang yang menganiaya engkau akan datang sujud kepadamu dan mengatakan cuma di tengahmu ada Tuhan. Nah, kita lihat di sini, tembokmu, perlindunganmu, your border, sekarang dikatakan your walls, salvation, Yeshua. And pintu-pintu gerbangmu Tehila. Kata Yeshua, Tehila. Kita baca ayat selanjutnya sampai 22. Bagimu matahari tidak lagi menjadi penerang pada siang hari, dan cahaya bulan tidak memberi terang pada malam, tetapi Tuhan akan menjadi penerang abadi bagimu, dan Allahmu jadi keagunganmu. Ayat 20. Bagimu akan matahari yang tidak pernah terbenam dan bulan yang tidak surut, sebab Tuhan jadi penerang abadi dan hari-hari perkabunganmu akan berakhir. Perhatikan ini. This is your destiny. This is my destiny. Daripada apa yang Tuhan kerjakan, pendudukmu 100%, semuanya orang benar. Also your people shall all be righteous. Mereka memiliki negeri untuk selama-lamanya. Mereka sebagai cangkokan yang kutanam sendiri untuk memperlihatkan keagunganku. Firman Allah menunjukkan bahwa kita sebagai bangsa-bangsa non-Yahudi adalah cangkokannya Tuhan. Harus dicangkokkan kepada pohon zaitun yang asli, tapi tujuannya untuk menunjukkan kemuliaannya. Berapa banyak so mau hidup saudara jadi kemuliaan buat Tuhan? Oh haleluya, let me see your hand. Berikan tepuk tangan bagi dia. Nomor 22. A little one shall become 1,000. Yang paling kecil menjadi paling besar.
Ketika Farsid Fatih jadi anak Tuhan, mungkin cuma dengan kakaknya, dari 2 keluarga, 4 keluarga, 10 keluarga, jadi berpuluh-puluh ribu. Saudara, jangan anggap enteng permulaan yang kecil. And a small one, a strong nation. Dan yang paling lemah menjadi bangsa yang kuat. Aku Tuhan yang melaksanakannya dengan segera pada waktunya. Berapa banyak saudara mau seluruh keluarga saudara menjadi orang benar? Amin. Righteous itu sadik, katakan sadik. Sadik ya, bukan sadis. Cuma ada 2 golongan orang di dunia ini, sadik atau sadis. Betul? Bintang atau binatang, saudaraku. Siapa yang mau jadi bintang? Angkat tangan. Angkat tangan ya, bersinarlah buat Tuhan. Amen. Tapi untuk mencapai itu ada beberapa langkah. Kita mulai Yesaya 60 ayat yang pertama. Arise, shine, bangkitlah, bersinarlah, sebab terangmu datang dan kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Sebab sesungguhnya kegelapan menutupi bumi. Lihat apa yang terjadi di Iran. Gara-gara tidak memakai, saudaraku, jilbab dengan benar, kelihatan rambutnya, dibunuh saudaraku. Sebab katanya rambut itu dari syaitan. Betul ya? That's right. Dan dia dibunuh. Terjadi saudaraku uprising. Para wanita lebih berani. Mereka melepaskan jilbab mereka. Dan saudaraku, mereka siap untuk Tuhan Yesus. Tepuk tangan bagi Allah kita. Kekelaman, gross darkness, heavy darkness. Ketika hukuman Tuhan turun atas Mesir, diberikan darkness. Bahkan mereka tidak bisa lihat tangan mereka sendiri. Tapi di Goshen ada terang di sana. Terangnya bukan karena matahari, tetapi karena kemuliaan Tuhan. Tuhan menjadi penerang abadi bagimu. Ya, ayat yang ketiga. Kemuliaan akan jadi nyata. Bangsa-bangsa, the Gentiles, bangsa-bangsa non-Yahudi akan berduyun-duyun datang pada terangmu, dan raja-raja kepada cahaya yang terbit bagimu. The brightness of your rising. Angkatlah mukamu dan lihatlah sekeliling. Mereka semua datang berhimpun kepadamu. Anak-anakmu laki-laki datang dari jauh dan anak-anak perempuan digendong. Hari-hari ini saudaraku, orang-orang Yahudi justru di tengah peperangan bukan lari. Mereka pada datang dan kembali. Dan saya berani katakan 7 juta orang Yahudi yang di USA, di Amerika, Kanada akan juga kembali saudaraku. Sebab ini adalah firman Tuhan. Tidak masuk akal, tapi itu terjadi. Untuk datangkan satu orang Ethiopia dari padang gurun, karena mereka ada sedikit keturunan Yahudi, harus dikeluarkan biaya 50.000 US dollar. Mereka tetap datang. Why? Sebab firman Tuhan tidak mungkin gagal. Langit dan bumi akan berlalu, tetapi perkataanku tidak akan pernah berlalu. Tepuk tangan buat Allah kita. Angkatlah mukamu, lihat ke sekeliling. Mereka semua datang ya. Anak laki datang jauh dan anak-anak perempuan digendong. Salah satu highlight in my life adalah mendoakan Yahudi Ukraine. Kloter pertama terbang kembali ke Israel. Area Indonesia yang mendoakan. The Lord bless you and keep you. The Lord shine over you and give you grace. Saudara, saya ucapkan itu. Dan itulah satu-satunya saudaraku yang masih lengkap keluarganya. Sekarang ini yang kembali ke Israel, yang laki-laki perang yang tidak jelas itu saudaraku. Tetapi saya mau beritahu saudara, anak lakimu akan digendong. Saudaraku, digendongnya dengan pesawat El Al, saudaraku. Ayat kelima. Pada waktu itu engkau heran melihat dan berseri-seri. Then you shall see. See itu apa? Understand. Amin. Ingat apa yang dikatakan Gilbert. Kalau mengerti jangan diam aja, katakan aha. Coba 1, 2, 3. Ayo gini ya. Kalau tidak ngerti ya gini saudaraku. Yang ngerti nanti dengar firman Tuhan katakan aha, I understand. Be radiant. Orang yang tidak mengerti tidak akan pernah bersinar saudaraku.
engkau tercengang dan berbesar hati. Sebab apa? Kelimpahan dari seberang laut akan beralih padamu, dan kekayaan bangsa-bangsa akan datang padamu. Bahkan dikatakan the power of the Gentiles. Saudara, saya masih ingat 1986, pertama kali saya ke Israel, dan kita berdoa supaya dari Rusia kembali ke Israel. Dan saudara tahu apa artinya itu? Ketika orang Israel keluar, itu yang paling pandai-pandai, dokter yang paling hebat itu kembali. Itulah the power of the Gentiles, saudaraku. Sehingga akibatnya mereka bisa bikin Iron Dome, mereka bisa bikin terobosan di bidang kedokteran dan sebagainya. Nah, saudaraku, kita lihat yang pertama. Arise and shine. Arise di sini adalah kumi, shine adalah ori. Katakan kumi, ori. Ada satu cerita yang saya senang ceritakan. Lagu kebangsaan China adalah, saudaraku, dimulai dengan kata cilai. Bangkitlah, mulailah, start, bangun, hiduplah. Dan ditutup dengan cilai, cilai, cilai 3 kali. Nah, saudaraku, Nikita Khrushchev di Kremlin mentertawakan orang China pada saat itu. Itu orang Cina kan utang sama kita katanya. Utangnya gak bakal bisa bayar kalau satu hari mereka pakai celana dalam, CD, pakai celdal. Tapi besoknya gantian dengan temannya. Tadinya temannya gak pakai celana dalam, mereka gantian pakai, saudaraku. Katanya mereka tidak bakal bisa bayar utang kepada kita. Mereka semua tertawa. Kedengaran oleh Mao Zedong. Ya, sekarang kita masih miskin, tetapi kita bangsa besar. Jangan biarkan diri kita dihina. Zaman itu katanya begitu miskin, mereka makan nasi pun untung-untung bisa makan. Dan cuma ada gambar dari kalender, gambar ayam. Mereka pakai imajinasi seperti makan ayam. Loh, kok diam, saudaraku? Tapi Mao Zedong berkata, kalau makan jangan dimakan semua, ambil sedikit, dijumput, coba semua dijumput gitu. Simpan, kumpulkan, bayar utang, saudara. Sekarang kaya sekali, bukan? Jangan biarkan dihina. Tapi kata kuncinya adalah cilai. Bangkitlah. Kita bangsa Indonesia gimana? Bangunlah badannya, bangunlah jiwanya bagi Indonesia Raya. Berapa banyak percaya kita akan masuk Indonesia Emas 2050 2045? Percaya? Tidak percaya? Cilai, beritahu kiri kanan, cilai. Bangkitlah. Yesus suka membangkitkan. Tak percaya? Harus percaya, saudaraku. Ada seorang anak perempuan yang meninggal. Dia anak dari kepala rumah ibadat, namanya Irus. Dan saat itu, saudaraku, teman-temannya berkata, sudah, tidak usah merepotkan guru. Dia sudah selesai. Dia sudah tidak bernapas, sudah tidak ada nyadinya, sudah tidak bisa, sudah ada akte kematian. Yesus berkata, jangan takut, percaya saja. Amin. Jangan takut apa? Only believe, all things are possible. Only believe. Percaya saja, beritahu kiri kanan, percaya saja. Lalu dia masuk ke sana. Pertama dia singkirkan orang yang mentertawakan dia. Jangan pernah mentertawakan Tuhan, kamu akan disingkirkan. Lalu dia berkata, Nihai cilai, anak perempuan. Dia berkata, Talita kumi. Anak perempuan itu kaget, bangun, beri dia makan bakso. Haleluya. Lalu ada seorang anak laki keluar dari kota Nain, dan ada rombongan yang meratap. Mereka mencabik-cabik bajunya, menaruh abu, dan mereka sedang meratap. Saudaraku, ketemu rombongan sukacita yang dipimpin oleh Yeshua.
Sebab dia diurapi dengan minyak sukacita melebihi semua teman-temannya. Apa tanda kita ada Yesus? Ada sukacita yang luar biasa. Tepuk tangan bagi Allah kita. Itu yang dilihat oleh Farsid kepada kakaknya. There's joy, there's peace. Saudaraku, kerajaan Allah bukan agama Kristen. Itu bukan soal makanan dan minuman, tapi soal apa? Kebenaran, damai sejahtera, sukacita oleh Roh Kudus. Saudara, ingat tadi apa yang dinyanyikan oleh choir. Ketika ada orang menderita, mereka membawa pengharapan dan sukacita. Jadikanku saluranmu. Biar itu jadi doa kita semua. Saya mau jadi salurannya Tuhan. Itulah bersinar itu tadi, saudara. Lalu kemudian ada seseorang yang, saya tahu anak laki-laki itu, Yesus berkata, hai pemuda, dia pegang tandunya. Seorang rabai tidak akan pernah menyentuh, jangankan mayat, tandu saja tidak boleh, saudaraku. Tapi Yesus lain, saudaraku. Dia membawa kehidupan, amin. Dia membawa kehidupan yang berlimpah. Dia berkata, anak muda, silai. Pemuda itu bangkit dan diserahkan pada ibunya. Saya tidak tahu apa yang saudara hadapi, kematian apapun. Kematian perasaan pada pasanganmu, kematian usahamu, kematian apa saja. Saya beritahu saudara, ada kuasa kebangkitan. Tepuk tangan bagi Allah kita, saudaraku. Lalu dia ketemu lagi dengan seorang yang betul-betul sudah putus asa. Dan dia sedang dalam keadaan sudah tidak ada harapan. Dan Yesus tahu, 38 tahun dia dalam keadaan seperti itu. He knows about you. He knows about me. Dia tahu keuanganmu yang sedang menipis dan rambutmu yang sedang menipis. Sebab setiap lembar rambut dia tahu. Amin, saudaraku. Lalu kemudian Yesus tanya, maukah engkau sembuh? Maukah engkau sembuh? Orang itu tidak jawab mau atau tidak, saudaraku. Dia memakai bahasa pecundang. Amin. Dia memakai bahasa pecundang. Tidak ada orang. Nobody care. Tidak ada orang yang membawa aku ke tepi kolam itu. Dan apabila sampai sana, pasti orang lain. Pocai. Tidak ada gunanya. Sudah aku terima nasib seperti ini. Aku terima nasib seperti ini, katanya. Tapi Yesus tidak berkata, kesian deh lu. Sudahlah, memang kalau tawakal saja. Terima saja, memang sudah nasibmu. Orang Tionghoa berkata, Mia, takdirmu sudah seperti ini. Tapi Yesus berkata apa? Cilai, bangkit, angkat tilammu dan berjalan. Saya kira itu mungkin inspirasi kepada Mo Cetung ya. Cilai, cilai, cilai. Cilai badannya, cilai rohnya dulu, cilai jiwanya. Dan kamu berjalanlah. Berjalan di sana peripateo, artinya menginjak-injak musuh. Kalajengking dan ular naga ada di bawah kakimu. Injak, 1, 2, 3. Loh, ada orang Solo, saudaraku, injaknya pelan-pelan. Permisi. Orang Bali enggak gitu, injak. Ya. Amin. Beritahu kiri kanan, cilai. Jangan keliru ya. Ada yang saya dengar tadi, gila. Bukan gila, cilai. Amin, saudaraku. Yang kedua, bersinarlah. Ketika ada kegelapan, Genesis pasal pertama, gelap gulita, kacau balau, balau kacau. Ya, saudaraku, kegelapan yang paling gelap. Dan Tuhan tidak berkata, ya memang nasibmu sudah gelap. Dia berkata apa? Let there be light. Lalu terang itu jadi. Belum ada matahari, belum ada bulan. Kemuliaan Tuhan. Ketika dia ucapkan itu, sesuatu terjadi. Saudara yang kekasih Tuhan, we are created like God. We are in the class of God. So we operate like God. Loh, kok diam, saudaraku? We operate like God. Dan Tuhan merubah itu, saudaraku, yaitu kegelapan, dia kasih nama baru, malam. Dia memberi nama darkness, night.
Lail. Laila, Lail. Saudaraku, darkness is ugly, but night is beautiful. Amen. Haleluya. Saya punya anjing kecil lucu, namanya Jail. Jail itu kan penjara. Kalau bahasa Indonesia, Jail. Tak kasih nama baru, Jelo. Jennifer Lopez, saudaraku. Lo jangan ketawa, benar-benar saya lakukan itu. Bukan cuma orang saya kasih nama baru, anjing pun tak kasih nama baru. Saya belajar dari Tuhan. Kita tidak sebut pandemi, corona pandemi. Kita beri nama corona akademi. Bagus kan? Pandemi itu menunggu sampai kapan? Sampai kapan? Tapi kalau pandemi itu, saudaraku, kita bergerak maju bersama Tuhan. Amin. Saudara, perkataan bersinar ini muncul ketika kita ini bersaksi tentang Yesus. Kita memberitakan Yesus, menyampaikan firman Tuhan. Saya kasih kesaksiannya. Bu Jen boleh berdiri sebentar, banyak yang belum kenal. Bu Jen ini bukan cuma pemain piano, guru piano utama di sini, dan banyak sekali muridnya ya, sekarang melayani di seluruh ministry, bahkan gereja-gereja lain. Dan dulu itu beliau terkena kanker payudara. Mulai membesar, wanita senang ya, tidak usah ke Korea. Dia pikir, oh bagus ini. Gak taunya yang sebelah membesar dan seperti balon mau meletus. Diperiksa, kanker ganas. Saya waktu itu baru datang dari Australia. Saya telepon Bu Jen, saya dapat firman Tuhan hari ini, Yesus mengutuk pohon ara yang tidak berbuah. Tapi Anda ini pohon yang sangat berbuah. Banyak sekali muridnya. Ini muridnya Bu Jen, muridnya Bu Jen, muridnya Bu Jen. Dan hari itu saya setuju bersama dia, kita kutuk penyakit itu. Haleluya. Keluarga Ibu Jen orang sangat mampu, bisa membiayai kemana saja. Dan dia dibawa ke Singapura, dokter yang terbaik. Sebelumnya kita kutuk penyakit itu. Apa yang terjadi? Air itu menjadi benda padat ya Ibu ya. Kita bersama, kita kutuk penyakit ini. Matius 15 ayat 13. Setiap tanaman yang tidak ditanam oleh Bapakku itu kanker, dicabut dari akar-akarnya. Dan kita katakan, dry up from the root. Kering dari akarnya. Banyak sekali dioperasi tapi akarnya tidak hilang. Kita kutuk dari akarnya. Dan saudaraku, kesaksian Bu Jen, saudaraku, bahkan ketika jarum biopsi itu mau masuk, saudaraku tidak bisa karena jadi keras. Ketika sampai sana, ketika diperiksa, apa yang terjadi? Sel kansernya mati semua. Segala puji bagi nama Tuhan. Ori, bersinarlah. Amin. Katakan bersinar. Saudara, kita ini disuruh membawa obornya Tuhan. Satu kali, silakan Bu Jen duduk, terima kasih. Sudah berapa tahun ini Bu? 15 ya? Ada ya? Berapa tahun? Anda disembuhkan Tuhan secara ajaib. Ya pokoknya umur panjang lah Anda. Haleluya. Banyak murid menantikan Anda. Saudara yang kasihan Tuhan, pastikan bahwa saudara ada harganya ditolong Tuhan. Amin. Tuhan cuma mau nolong orang yang mau nolong diri sendiri. Karena itu kalau orang tidak mau bangkit, ya percuma lah. Terjadilah seperti imanmu. Tapi Yesus begitu baik. Bangkit, angkat tilammu, berjalanlah. Cilai 3 kali. Nah saudaraku, sekarang tentang bersinar. Sebab terangmu datang. Terang itu siapa saudara? Kemuliaan itu siapa? Bukan apa, siapa? Itu Roh Kudus. Yesaya pasal 61. Roh Allah yang hidup penuhiku. Roh Allah yang hidup pulihkanku. Turunlah urapan ke atasku, membangkitkan kuasamu. Semua nyanyi, Roh Allah yang hidup. Roh Allah yang hidup penuhiku. Roh
Roh Allah yang hidup pulihkanku. Turunlah, kemuliaanku akan terbit atasmu, membangkitkan kuasamu, memanggilkan hidup yang terbelenggu, memulihkan hati mereka yang terluka. Karunia itu untuk orang lain. Buta, jadikan hidupku alatmu, dipenuhi urapan baru, mengatakan kebesaran kuasamu. 2017 saya dapat kesempatan untuk bersinar. Saya diajak oleh salah satu pemimpin di Singapura, Pendeta Hari Pujo, untuk liburan ke Europe. Tetapi dia tidak bisa menyertai kita. 5 hari saya tinggal di Madrid. Lewat seorang teman, Sasya Tranggono, saya dikenalkan dengan saudara Jimmy Lim. Dan sebelum pergi saya dapat satu suara aneh dari Roh Kudus. Kadang-kadang Roh Kudus aneh ya, sering aneh saudaraku, melebihi akal kita. Suruh bawa baju koko. Saya kan koko toh, kokonya istri saya. Jadi saya bawa baju koko. Dia tanya, Pak Arifin, ini kan hari raya, mau halal bihalal di KBRI. Why not? Senang ketemu orang Indonesia, makan makanan Indonesia. Oh banyak, masakan Padang katanya. Oke, saya datang ke sana, tunjukkan fotonya. Dan situ saya ketemu, ini Jimmy Lim, ini Ibu Duta Besar Indonesia untuk Spain, untuk Spanyol, Ibu Sri Mumpuni namanya. Lalu kemudian saya masuk ke dalam dan orang lihat saya dengan aneh. Ada koko, baik baju koko. Lalu ketika saya duduk, kesempatan ini tidak datang 2 kali. Di depan saya bukan cuma Duta Besar Indonesia, Duta Besar Malaysia ada di situ. Dan mereka heran, ada koko pakai baju koko, tapi kok jadi pendeta? Bagaimana? Saya cerita kesaksian saya. Setiap kita punya modal, bagaimana kita ketemu Yesus, seperti tadi Farsid. Setiap daripada kita, itu modal utama. Lalu selalu saya dapat kesempatan bersaksi pada mereka sambil diiringi background musik. I speak the name of Jesus. Amen. Setiap kesempatan saudaraku harus bersaksi, memuliakan nama Tuhan, bersinar. Nah 2 minggu yang lalu ada kesempatan lebih bagus lagi. Saya pergi ke Timor Leste, berkat awal tahun. Sebuah gedung, separuh gedung ini, saudaraku, dibangun dengan biaya sekian miliar saudara. Brand new, linery, speaker, semua alat musik, semuanya saudaraku. Tinggal istri saya gunting pita. Coba sayang, dia punya urapan gunting pita saudara. Amen, haleluya. Dan saya seperti biasa prasasti, sebab saya ini duta besar kerajaan Allah. Kenapa saya tidak ngeper ngadepi duta besar? Saya berasal, sorry ya, dari kerajaan lebih besar, dari Spain, dari Indonesia, dari Malaysia. Kita ini perwakilan dari kerajaan Allah. Rock, representative of Christ Kingdom. Lalu kesempatan ini ada foto satu lagi. Kenal tuh yang di tengah siapa? Bukan teroris loh. Siapa ini? Sanana Gusmao, the Prime Minister of Timor Leste. Ya, nah saudaraku yang sebelah kanan ini Gembala Rock, di sana Binsar Simangunsong, yang di sana Timotius Arifin. Kalau dia datang waktu peresmian paling 15 menit tuh, store muka pulang. Kita sempat makan siang 2,5 jam. Ternyata orangnya sangat humoris saudaraku. Ya sangat baik, murah hati. Dan saya sempat mendoakan beliau dan mendoakan the next generation of Timor Leste. Haleluya. So, shine for Jesus.
Loh kok diam saudaraku? Ori. Ketika saudaraku ada orang sakit keras, Yesus tidak pernah memadamkan pelita, ya, tidak pernah mematahkan bulu yang patah terkulai. Ya, ketika saudaraku menghadapi sakit, ada orang bilang, waduh, kemenakan saya sakit kayak ibu ini 2 minggu mati loh. Kamu sedang memadamkan. Tetapi saya meniru Yesus, sembuh dalam nama Yesus. Itu kita sedang bersinar, saudara. Amin. Mau bersinar buat Tuhan? Lo harus, saudaraku. Jangan sungkan. Saya punya pengalaman lain lagi. Saya ada di Amerika dan saya diminta oleh satu keluarga, saya kenal orang Surabaya. Sebab dia insurance-nya sudah tidak bisa membiayai lagi. Dan itu baru tahun 90-an. Tahun 90-an sudah batasnya 800 juta rupiah. Besar sekali waktu itu. Dan ketika operasi open heart surgery, maka dia tidak bisa bernapas. Mesinnya untuk bernapas besar sekali. Lalu kemudian saudaraku, saya diminta untuk mendoakan dengan satu pesan, jangan sebut nama Yesus. Sebab itu rumah sakit jantung Beverly Hills, dan di situ Yahudi semua, daripada miliknya Max Factor. Saya bilang enggak usah, karena saya tidak bisa menyembuhkan. Jangankan kanker, jerawat saja saya tidak bisa menyembuhkan. Amin, saudaraku. Tidak bisa, yang bisa menyembuhkan itu Tuhan. Kita sebut nama Yesus, biar. Saudaraku, apa yang terjadi? Akhirnya karena sudah putus asa, ya sudahlah, jangan keras-keras. Arek Surabaya, rek, tidak usah keras-keras. Saya tahu sebelah itu ada dokter, ada perawat. Jangan keras-keras. In the name of Yeshua HaMashiach, be healed. Saya dapat hikmat. Saya suruh bapak itu umur 70 mengucap syukur karena paru-parunya bekerja dan perintahkan, you have the power and authority over your own body. Paru-paruku bekerjalah dalam nama Yesus. Besoknya saudaraku, anaknya nangis. Saya pikir ya udahlah, sudah bersama Tuhan. Enggak, saudaraku. Ternyata pagi itu dia lihat bapaknya itu kanunya dilepas, dia tidak lagi pakai mesin, saudaraku. Waras, saya ditraktir makan steak Benihana, saudaraku. Saya mau tanya, bagaimana bersinar? Bayangkan di saudara dan saya, bukan sulap, bukan sihir. Manusia terdiri berapa persen air? 90% air. Betul? Bisa enggak ini bersinar? Ayo saya tanya, bisa enggak? Bersinarlah. Enggak bisa, Om. Oh bisa, saudara. Bentar ya. Bukan sulap, bukan sihir. Bersinarlah dia sekarang. Amin. Siapa yang membawa soal bersinar? Roh Kudus, tepuk tangan bagi dia. He's the Spirit of glory. Our Father is the God of glory. Our Lord is the Lord of glory. Holy Spirit is the Spirit of glory. Betul, right, Pastor Farsin. You know, ada orang berkata pada saya, the joy of the Lord that is in your life will bring more people to me, said the Lord, more than your preaching. Amin. Haleluya. Mana ada orang mau dengan orang suram van de gurem, saudaraku. Suram gurem merem, saudara. Tidak ada, saudaraku. Ketika saya pergi ke UK, Istana Buckingham, teman yang ngajak saya bilang gini, ini loh ratu ada loh. Loh dari mana kamu tahu? Ada pengumuman, itu benderanya. Selain Union Jack ada, di situ ada ER II, Elizabeth Regina II.
Ketika sang ratu ada di istananya, ada benderanya. Apa bendera kalau Kristus di sini? The joy of the Lord. Tepuk tangan bagi Allah kita, saudaraku. Perintah selanjutnya adalah berseri-serilah. Amin. Be radiant. Haleluya. Sparkling. Haleluya. Bukan cuma bersinar, tapi saudaraku, bersinar, berseri-seri. Orang Chinese punya pepatah, kalau tidak bisa tersenyum, jangan buka toko. Saudara bayangkan kalau ada saudara galak gitu, mau beli apa? Jangan tawar-tawar, tak kepui kowe. Tidak mungkin tuh. Ibu perlu apa? Itu kan, ya kan? Saudaraku, umat Tuhan itu berseri-seri. Dan itu perintah. Pertama, kumi. Kedua, ori. Ketiga, nahar. Berseri-serilah. Tuhan menegur manusia pertama. Ya, jadi putra daripada Adam dan Hawa. Siapa namanya? Kain. Hei Kain, kenapa wajahmu muram? Tidakkah wajahmu akan berseri-seri kalau kamu apa? Berbuat. Ayo baca tuh. Kalau kamu berbuat baik, ya kan? Tunjukkan ayatnya, Kejadian pasal 4. Dan kalau kamu tidak berbuat baik, dosa sudah mengintip di depan pintu. Ya sangat menggoda engkau, tapi engkau harus berkuasa atasnya. Dan kita tahu Kain gagal. Banyak orang ya memang tidak pakai arloji yang ada tanggalnya. Tapi saya bisa lihat tanggalnya dari apa? Dari wajahnya. Baru gajian gini ya. Bulan purnama. Sudah tengah minggu sudah gini. Sudah minggu ketiga. Tapi anak Tuhan dah. Anak Tuhan, entah saudaraku gajian, tidak gajian, tetap bisa mengucap syukur, memberikan sacrifice of praise kepada Tuhan. In midnight, saudaraku, midnight itu keadaan yang seperti saya nggak ada harapan. Paul and Silas, they sing praises unto God. Itu bersinar. Bersinar di dalam penjara. Tadi dengar kesaksiannya Farsid. Ketika teman-temannya menaikkan pujian, maka saudaraku, dia tahu he is in this place. Saudara, penjara menjadi sorga. Tadi Paul terjemahkan gereja. Oh, dasar pendeta, saudaraku. Penjara, di penjara, saudaraku. Penjara jadi sorga. Semua pintu terbuka, semua belenggu terlepas, semua pasungan terbuka. Ketika engkau bersinar, berseri-seri bagi Tuhan. Siapa wanita yang bersinar itu? Maria, ibu Yesus. Firman Allah mengatakan ketika diberitahu engkau melahirkan Mesias, raja dari nenek moyangnya itu David, King David. Maka saudaraku, dia tanya, aku ini tidak pernah mengenal laki-laki. Ujung jariku nih belum pernah dicium Mas Yusuf, belum pernah. Bagaimana? Apa jawabannya? Roh Tuhan, Roh Kudus akan turun atasmu. Ini tadi. His glory will risen upon you. Dan kuasa Allah Maha Tinggi menaungi engkau. Sebab itu anak yang kau lahirkan disebut kudus, anak Allah. The Holy Spirit will come upon you. Mulai tadi kita akan nyanyi, Come Holy Spirit, Come Holy Spirit, ya toh? Dan kuasa Allah, the power of the highest will overshadow you. Overshadow itu apa, saudaraku? Episkiatso. Di dalam Alkitab disebutkan bayangan daripada Petrus. Bayangan itu inilah, kemuliaan ini. Saya lihat seperti ini. Kayak Sanana Gusmo ya, Gabriel ya. Bersinar. Tidak usah barang mahal. Buktinya ya, untuk be radiant itu, kalau orang itu kurang kemuliaan, harus banyak berliannya, saudaraku. Bling 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 bling. Ada orang enggak, hari Natal jalannya kayak pohon Natal, saudaraku. Overshadow you. Maria yang sederhana, gadis desa. Ketika Roh Kudus turun,
dia jadi luar biasa. Dia memancarkan kemuliaan Tuhan. The glory of the Lord will come over you. Sehingga bangsa-bangsa akan datang. Saudaraku, Mazmur 34, tujukanlah pandanganmu kepadanya. Maka mukamu akan berseri-seri. Bukan karena banyak digobrok, tempeli tomat, terong di sini, apalagi saudaraku, jeruk di sini, arbe di sini. Bukan. Tujukan pandanganmu pada. Saya lihat tidak bersinar ya. Tapi kalau begini gimana? Kalau seseorang hatinya berbalik pada Tuhan, 2 Korintus 3, maka dia akan penuh kemuliaan Tuhan. Because the Holy Spirit is the Lord. Roh Kudus itulah Tuhan. Amen. Ya, cukup sampai di sana. Sekarang perintah keempat. Perintah keempat adalah Rabah, berlimpahlah. Firman Allah mengatakan onta-onta dari Midian dan Eva, mereka semua akan datang dari Sheba. Sheba sekarang Yaman. Akan membawa emas dan kemenyan serta memberitakan perbuatan masyhur Tuhan. Artinya mengalami zaman Tuhan. Ayat ke-7. Segala kambing domba kedar akan berhimpun padamu. Domba-domba jantan nebayot akan tersedia untuk ibadamu. Semua dipersembahkan di atas mezbahku sebagai korban yang berkenan kepadaku. Dan aku menyemarakkan rumah keagunganku. I will glorify the house of my glory. Sebelum kita kebaktian di sini, kita dulu kan kebaktian di pasar Badung ya. Teman-teman saya ke sana, waduh, ini Filistin ya Arifin, ini jalur Gaza katanya. Baunya tidak karu-karuan. Tetapi saudaraku, I will glorify the house of my glory. Ketika pribadi saudara, keluarga saudara, jemaat kita ada kemuliaan Tuhan, jadi orang benar, maka kita akan dikenal sebagai rumahnya Tuhan. Tepuk tangan bagi Allah kita. Dan dia akan menyemarakkan, memberkati rumah kemuliaannya. Amen. Haleluya. 8 Januari yang lalu ada sebuah perjanjian di mana Qatar, sorry nanti saya disomasi saudara. Tidak apa-apalah, biarin aja yang bener kok. Yang mendanai Hamas itu loh. Perbuatan kekerasan tidak ada di negerimu. Kekerasan apa? Hamas. Mendadak saudaraku memberikan donation buat Indonesia bangun 1 juta rumah. Lalu disusul lagi 5 juta. Tetangganya Uni Arab Emirat, ya, itu tidak terima. Mereka juga nyumbang 1 juta, sudah 7 juta. Lewat siapa? Seorang anak Tuhan, saudara. Kita ditetapkan jadi tahun berkat. Ada fotonya. Ada 2 anak Tuhan. Nah, saudara lihat itu. Yang sebelah kiri Ibu Sofia, namanya anak Tuhan biasa. Dari Jakarta, saudaraku, bukan konglomerat. Biasa aja. Tetapi sekalipun Anda dan saya biasa, kita warga negara kerajaan Allah. Nah, yang sebelah kanan itu, saudaraku, dia juga bersinar. Waktu ketemu dengan ini ya, Sheikh Abdul Aziz Al Thani dari Qatar, saudara, bagian perumahan sana, dia kenalkan diri. I'm Hashim, I'm a strong Christian. Strong Christian, orangnya kaget, saudaraku. Tetapi saudaraku, dia tahu, barang siapa malu mengaku aku, ataupun perkataanku aku malu mengaku dia. Tetapi 2 orang saudaraku, hadirlah Tuhan kita. Pertama 1 juta, sudah tanda tangan. 5 juta segera. UAE nggak terima, saudaraku. Biarkan orang sombong itu menguntungkan kita, saudaraku. MBZ Muhammad bin Zayed, Presiden UAE, merintahkan menterinya datang ke Indonesia. Sebab apa? Ada banyak umat Tuhan di Indonesia. Ada berapa warga negara kerajaan Allah hari ini? Jumlah kita mungkin belum seberapa banyak, tapi kalau kita bersinar, Tuhan akan dipermuliakan. Tepuk tangan. Inilah saudaraku, unta-unta, kambing domba, kedar dan nebayot. Sebab apa?
ada umat Tuhan yang bersinar di sini. Cuma 2 anak Tuhan, 2 aja, tetapi bisa mendatangkan berkat. Masih ada banyak lagi, cuma saya simpan karena rahasia. Sebelum diumumkan pemerintah, saya tidak mau mendahului. Saya mau beritahu, ada begitu banyak seperti diceritakan oleh Farsid tadi. Rumah demi rumah, keluarga demi keluarga sedang mengalami zaman Tuhan. Tepuk tangan bagilah kita. Cuma 1 anak Tuhan ditambah 2. Aku ada di tengah-tengah mereka. Jadi pertama-tama saudaraku, semua orang kepingin yang cuma kelimpahan seberang laut. Yang lebih hebat itu, semua pendudukmu jadi orang benar. Semua. Haleluya. Saudaraku, yang terakhir adalah sadik. Sadik itu hubungannya dengan actionnya itu sedekah. Sedekah, anda ngerti? Sodako. Sedekah, memberi pada orang miskin, memberi pada orang yang tidak punya. Saya selesaikan pada saudara sebelum Yesus datang. Dia akan tanya kita pakai uang atau resources untuk apa. Bukan cuma miskin rohani, ya miskin jasmani, miskin rohani juga. Mereka lalu lalang di negeri itu. Sebab firman Tuhan very scarce, sangat sedikit. Coba dengarkan tadi. Untuk dapat 1 Alkitab aja dia mesti ngemis. Kita di sini Alkitabnya berapa banyak saudaraku? Bahkan tidak pernah dibaca lagi. Kalau Alkitabnya kotor, hatinya bersih. Kalau Alkitabnya bersih, hatinya kotor. Loh kok diam? Silai Kumi Ori Nahar Raba. Masih banyak lagi, cuma itu nanti seri kedua. Amen. Loh kok diam saudara? Pemimpin utama Iran, Ali Khamenei, memakai jaket anti peluru. Kesian deh dia. Ya saudaraku, baknya besar. Ternyata rompi anti peluru, saudara. Sedang ketakutan. Hizbullah gagal, Hamas gagal, Suriah gagal, juga pasti Irak, saudaraku. Dia akan cari teman yang kuat, yaitu Turki. And you are in Turkey. Erdogan want to rise Ottoman Empire. Rusia, Sudan, Libya, Israel akan diserang. Amerika akan narik diri. Apa itu zamannya Trump atau sesudah itu, I don't know. Saya bilang tidak sampai 5 tahun. I'm not a prophet, but I'm a scholar in the Bible. Saudaraku, mereka akan serang. Yang narik siapa? Yahweh. Ditarik. Sebab Tuhan adalah tembokmu. Tembokmu adalah Yeshua. Dan pujianmu Tehillah. Haleluya.